Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, kita masih dalam tema Roh Kudus akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Injil Yohanes bab 14 ayat 23 sampai 29. Bro Dedi, tadi kita cukup membahas dalam mengenai makna atau renungan ya. Sekarang kita akan bertanya kepada diri kita ya tentang Injil Yohanes 14 ayat 23 sampai 29 ini ya. Apakah aku sungguh menunjukkan kasihku kepada Tuhan dengan hidup dalam firman-Nya? Nah, bagaimana pertanyaan reflektif ini dijawab oleh Bro Dedi? Idealnya harusnya iya. Hidup menurut firman-Nya artinya mengikuti perintahnya. Baik. Hal-hal sederhana dalam perintahnya adalah mengampuni, melayani, mengasihi, dan pengendalian diri, termasuk kerendahan hati. Tetapi sebagai manusia biasa tentunya, kalau saya pribadi saya merasa hingga saat ini belum bisa sepenuhnya mencapai kondisi ideal yang benar-benar pengikut sejati dari Kristus. Artinya di sini sisi kemanusiaan saya, sekaligus juga saya mengharapkan adanya pertolongan dari Roh Kudus. Kuat kuasa dan penyertaannya ini yang saya terima dalam penyelenggaraan hidup saya, itulah sebenarnya yang menguatkan saya untuk bisa hidup sesuai dengan perintahnya. Jadi sebenarnya bukan kekuatan saya secara manusiawi yang memampukan, tetapi dari Roh Kudusnya sendiri. Dan saya percaya bahwa hidup menurut kasih Tuhan itu sebenarnya hal yang sangat indah, hal yang sangat baik, sekalipun dalam pelaksanaannya kadang-kadang tidak sepenuhnya bisa saya lakukan karena sisi kemanusiaan dan kelemahan saya sebagai manusia. Demikian. Kemudian pertanyaan reflektif kedua ya, sejauh mana kita membuka hati kita untuk Roh Kudus membimbing dan mengingatkan kita setiap hari? Nah, kalau hal tentang penyelenggaraan kuat kuasa dan penguatan dari Roh Kudus, kalau saya sendiri merasa ya selama ini saya lebih fokus berdoa, saya lebih fokus meminta, memohon, menghaturkan untayan doa yang terbaik jika saya saat dalam kondisi sulit, saat masalah atau menghadapi hal-hal yang secara logika manusia saya sulit menghadapinya. Justru itu malah lebih kusuk ya? Iya, saya kusuk dan saya merasa saya mendapat pertolongan. Tetapi di satu sisi dalam kondisi normal seperti ini, kelihatan bahwa sebenarnya itu bukan hal yang benar, bahwa apakah saya hanya mengkondisikan saat saya perlu. Padahal iman yang benar itu sebenarnya bukan seperti itu. Ya, setiap saat harus berhubungan intim, dalam artian saya bisa berdoa kapan saja. Bahkan dalam ruang yang tersembunyi, mungkin di kamar atau dimanapun, setiap saat saya bisa memohon, meminta penguatannya. Nah, cuman inilah sisi-sisi manusiawi yang kadang-kadang saya rasakan sendiri. Di saat normal, kadang-kadang fokus dan konsentrasi untuk berdoa itu tidak sebaik saat menghadapi masalah. Karena saat menghadapi masalah, saya merasa tertekan dan tidak ada bala bantuan secara manusiawi. Otomatis hanya satu harapan, sehingga sepertinya kok lebih fokus. Nah, ini masalah bagi saya. Tapi saya nggak tahu ya, kalau Bro NC, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, mungkin pastinya lebih baik. Nah, di sini mungkin perlunya iman, doa, dan harapan, sehingga Roh Kudus yang dijanjikan itu memang selalu menyertai gitu. Baik, kemudian yang ketiga ya, pertanyaan reflektif bagi kita. Di tengah kekacauan dunia, apakah kita mencari damai dari dunia atau damai dari Kristus? Nah, ini kalau saat kita mengalami situasi yang kredit, biasanya secara manusiawi saya selalu mencari dukungan kepada sesama manusia dulu. Baik. Artinya kita ingin penghiburan. Itu realistisnya ya. Ingin dihibur, ingin disupport, ingin dibenarkan, ingin dikuatkan. Tetapi ada satu titik bahwa memang ada nas yang berkata bahwa tidak boleh berharap pada manusia, tapi berharap dan berserah pada Tuhan. Ada satu titik kadang-kadang
kita memang tidak bisa berharap sepenuhnya kepada manusia. Baik. Karena memang manusia seperti saya juga, dia mengalami keterbatasan, mengalami kebutuhan, mengalami kepentingan yang kembali hal itu mempengaruhi jiwa, pikiran, sama keputusannya. Tentunya pastinya tiap pribadi lepas pribadi mempunyai keputusan sendiri. Nah, inilah kehendak bebas yang tanda kutip notabene mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi harapan saya saat saya ingin. Nah, disinilah saya melihat bahwa memang damai sejahtera yang abadi itu dari Tuhan. Luar biasa. Sebagai contoh, kalau di Keuskupan Agung Pontianak di katedral itu ada ruang adorasi. Ruang adorasi. Nah, saya sering ke sana, terutama kembali lagi jika saya mengalami sesuatu yang pelik. Saya mendapat ketenangan, saya mendapat damai, dan kadang-kadang ada, kadang enggak ya. Kadang-kadang ada pencerahan saat saya kusyuk di situ. Nah, ini saya merasa bahwa sebenarnya damai yang sejati itu dari Tuhan. Di mana saat kita berserah, maka Tuhan akan turun tangan. Saat kita mengulurkan tangan kita ke atas, maka akan ada bantuan dari Tuhan untuk kita. Demikian. Ya, para pendengar dari Pro 1 Pontianak, kita akan mendalami ayat per ayat dari Injil Yohanes 14 ayat 23 sampai 29 ya, Bro Dedi ya. Siap. Ayat 23 kan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, bagaimana renungan tentang ayat ini, Bro Dedi? Kalau saya melihat bahwa Yesus sendiri berkata bahwa saat kita mengasihi dia, harus ada bukti konkret sebenarnya. Baik. Iya kan? Artinya kalau berseru, semua orang bisa berseru. Siapapun bisa berseru. Yang menjadi pertanyaan, apakah seruan itu sesuai dengan kata hati dan dibuktikan dan realita dalam hidup. Makanya kalau saya melihat bahwa ada hal yang penting dari sekedar membicarakan, tetapi yaitu benar-benar berhubungan intim. Tinggal bersama dia itu artinya kalau menurut perspektif saya adalah menghadirkan yang ilahi dalam hidup saya. Artinya itu juga berpengaruh terhadap korelasi saya terhadap sesama. Jadi saya melihat bahwa ini lebih penekanan bagaimana menuruti firman-Nya, bagaimana bisa melakukan hubungan baik dengan Tuhan, dengan membuat realita yang sesuai dengan perintah-Nya. Luar biasa. Kasih kepada Tuhan tidak hanya diucapkan ya, tetapi ditunjukkan melalui ketaatan pada firman-Nya. Bila kita setia, Allah sendiri akan hadir dan tinggal dalam hati kita. Ini adalah janji akan persekutuan ilahi bahwa kita tidak pernah sendiri ketika mengasihi dan hidup menurut kehendak Tuhan ya. Baik, Bro Dedi, ayat 24 kan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, bagaimana renungan untuk ayat ini? Pertama saya ingin melihat, kalau menurut perspektif saya pribadi, bahwa Yesus ingin menekankan bahwa itu firman itu datang langsung dari yang hilang. Baik. Allah yang Maha Kuasa. Artinya ini perintah. Yang idealnya wajib dan harus ditaati. Firman-Nya. Ya, firman-Nya artinya jika saya tidak mentaati firman-Nya, artinya saya tidak patuh dong. Baik. Saat saya tidak patuh, bagaimana saya bilang saya sayang ke dia, saya mengasihi dia. Sesederhana itu. Artinya buktinya sebenarnya bukan di ungkapan. Kembali lagi bahwa ketaatan iman, iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya tunjukkan iman saya dan perbuatan. Perbuatannya berdasarkan apa? Berdasarkan firman. Itulah yang membuktikan bahwa saya mengasihi Tuhan. Demikian. Baik, luar biasa ya. Yesus menegaskan bahwa ketaatan adalah bukti kasih. Menolak firman-Nya berarti menolak Bapa sendiri. Sebab Yesus dan Bapa adalah satu. Hidup yang jauh dari sabda Tuhan adalah hidup yang kehilangan arah dan makna sejati. Lalu ayat 25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Nah, bagaimana renungan tentang ayat ini? Kalau saya melihatnya conditioning ya. Artinya
ada saat Yesus bersama-sama muridnya. Saat itu dilakukan katekese. Baik. Saat itu dilakukan pengajaran. Ada khotbah, ada sabda bahagia di atas bukit, ada bagaimana Samaria yang baik hati, artinya kasih melampaui batas, ada bagaimana talenta. Itu saat Yesus bersama dengan muridnya. Nah, ada saat Yesus pergi meninggalkan mereka dan tidak hadir secara jasmani. Dan itu terjadi dengan saya maupun Bro Ensi sekalian, karena sekarang kita bukan zaman para rasul yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Artinya Tuhan memang mengatakan bahwa ada pengajaran yang harus saya dan Bro Ensi sekalian serap pada saat dia berbicara, yaitu saat dia bersama dengan para rasul. Artinya ada pesan, ada pengajaran, ada katekese, supaya saya bisa mengisi di saat Tuhan tidak ada hadir secara jasmani. Saya sudah tahu harus melakukan apa. Sesederhana itu menurut saya. Yesus memahami bahwa para murid akan menghadapi masa sulit ketika ia tidak lagi secara fisik bersama mereka. Oleh karena itu ia mengajarkan dan mempersiapkan mereka dengan sabda agar ketika tiba saatnya mereka tetap kuat dalam iman. Kita pun diingatkan untuk mengisi hidup dengan firman Tuhan selagi masih ada kesempatan. Baik Bro Dedi, ayat 26 ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bagaimana renungan refleksi terdalamnya? Pada awalnya saya tidak terlalu memahami. Kenapa? Karena saya berpikir kalau dia yang ngajar kenapa nggak total gitu loh. Iya bener kan? Artinya sama, misalnya kita kuliah, kalau saya jadi dosen, saya ajarin dong sampai total, sampai hatam begitu kan. Nah, tetapi itu perspektif saya secara manusiawi. Seiring waktu saya melihat dan saya membaca salah satunya di Kisah Para Rasul. Artinya setelah Yesus pergi, maka ada hal-hal yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Artinya saat kita tidak berada di gereja, dalam kondisi sekarang misalnya, kalau kita intim dengan Tuhan, kita berada di rumah ibadah. Saat kita keluar dari rumah ibadah, saat itu juga suasana sudah tidak bisa kita kontrol. Nah, bagaimana kita sebagai manusia bisa menguatkan, mengkontrol, bahkan melakukan perbuatan firman, contohnya kasih. Nah, itulah pentingnya ada penolong. Itu pentingnya ada yang menguatkan, ada yang membimbing, dan ada yang mengarahkan. Nah, saya melihat bahwa Roh Kudus di sini merupakan kuat kuasa. Jadi lebih fokus pada penyelenggaraan hidup, bagaimana dia membimbing secara rohani, sehingga itu saya terima dan saya lakukan menjadi sebuah tindakan. Saya melihatnya di situ. Jadi artinya sebenarnya korelasinya sangat dekat, bahwa ada tindak lanjut, ada level berikutnya dari katekese pertama dan katekese kedua. Katekese keduanya adalah adanya penghiburan, adanya penguatan. Ini untuk menguatkan, untuk melaksanakan katekese yang dilakukan Yesus selagi bersama para rasul. Saya melihatnya seperti itu. Roh Kudus adalah guru dan penghibur sejati dalam hidup kita. Ia menuntun kita pada kebenaran, mengingatkan kita akan firman Tuhan, dan menguatkan kita dalam kesulitan. Hidup kita akan semakin terang bila kita membuka hati dan membiarkan Roh Kudus membimbing langkah-langkah kita setiap hari. Kemudian ayat ke-27 ya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bagaimana renungan tentang ayat ini? Iya, saya sering mengalami ini. Di saat saya mengalami pengharapan, ekspektasi, kadang-kadang yang saya harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, secara saya manusiawi kadang-kadang saya kecewa. Berarti Tuhan tidak berpihak dong pada saya. Kan gitu kan ya. Ini artinya pandangan secara manusiawi. Tetapi saya melihat bahwa sebenarnya yang Tuhan berikan itu sebenarnya kadang-kadang tidak bisa saya selami. Tetapi ada satu hal, bahwa rencananya indah. Pasti rencananya adalah tentang kebaikan, tentang damai sejahtera. Nah, yang menjadi permasalahan itu kadang-kadang tidak ada kaitannya dengan duniawi. Sementara saya selalu mengaitkan dengan yang saya hadapi, makanya tidak sinkron. Nah, kembali untuk bisa benar-benar memahami ini, ya
saya butuh penguatan dari Roh Kudus, dan damai sejahtera itu bisa saya terima dan bisa saya benar-benar merasakannya. Seperti itu. Yesus memberikan damai sejahtera yang tidak tergantung pada situasi duniawi. Damai dari Kristus adalah ketenangan yang dalam, yang datang dari kepercayaan penuh kepada kasih dan penyertaannya. Saat hati mulai gelisah dan takut, ingatlah bahwa damai dari Tuhan lebih kuat dari kekacauan dunia. Kemudian ayat 28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, bagaimana renungan ini? Ini sebenarnya saya termasuk tidak suka. Iya. Karena ini di dalam ayat itu tersirat dalam sebuah pertemuan, dalam sebuah kegiatan bersama, maka ada suatu momen berpisah. Ya. Saya merasakan sekali saat papa saya berpulang. Iya, iya. Di mana begitu beliau berpulang baru saya melihat seperti film. Kebaikan, pengajaran, hal-hal contoh, sikap perilakunya. Sama juga bahwa dalam hal ini memang Tuhan sendiri sudah memberikan sinyal sebenarnya. Baik. Setelah dia bangkit, dia pergi. Artinya ada momen para murid Kristus itu tidak seperti biasanya lagi. Ada ombak tinggal minta tolong. Gimana dong Yesus, jangan tidur dong. Bagaimana? Tidak ada yang diandalkan seakan-akan ya. Ada kurang makanan tinggal bilang gimana nih, kami tidak punya, hanya sekian roti, sekian ikan. Jadi lama-lama saya melihat kok cengeng sekali ya, semuanya minta. Sama di perjanjian lama dikit-dikit minta mana, minta daging ya kan. Artinya Tuhan itu kok seperti pembantu gitu ya. Jadi artinya kita minta sesuai kebutuhan kita, lama-lama kita minta yang aneh-aneh. Nah, saat Yesus mengatakan seperti itu, saya melihat bahwa Yesus ingin memberikan sinyal tanda bahwa kita sekalian, bro and sis sekalian harus menyiapkan diri. Ada momen bahwa kadang-kadang kita itu ditinggalkan, tetapi bukan ditinggalkan untuk selama-lamanya, tetapi untuk sesuatu yang lebih baik. Makanya ada tindak lanjut dari kalimat itu bahwa dia menyiapkan tempat. Artinya ada sebuah janji, ada sebuah situasional conditioning yang akan diberikan kepada kita dengan catatan bagaimana kita saat ditinggal. Nah itu. Yesus mengajak kita untuk melihat kepergiannya sebagai bagian dari rencana keselamatan, bukan alasan untuk sedih. Dengan kembali kepada Bapa, Yesus membuka jalan bagi kita untuk juga bersatu dengan Allah dalam iman. Bahkan kehilangan bisa menjadi sumber sukacita bila kita tahu bahwa itu menuju pada kemuliaan Tuhan. Selanjutnya ayat terakhir ya, ayat 29. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Silakan. Nah ini, di sini baru terasa bahwa ada penegasan. Dia sebenarnya membuat kita harus melakukan prepare. Dan saya tidak melakukannya saat saya ditinggalkan papa saya. Saya tidak siap. Itu contoh yang real ya, dalam kondisi manusiawi kan. Kalau kita ngomong dengan Tuhan itu kan rohani ya kan. Betul. Dengan orang tua kan jelas. Saat papa saya meninggalkan saya berpulang ke surga, saya merasa hopeless. Ternyata saya belum apa-apa, tidak pernah membahagiakannya dan segala macam kan gitu. Artinya blank, pikiran saya kosong. Nah di sini seiring dengan waktu firman ini saya tangkap bahwa Tuhan ingin saat-saat kondisi seperti itu, situasi yang tidak terkontrol dan tidak saya kendalikan dan tidak sesuai dengan ekspektasi harapan saya, maka ada iman di situ supaya hidup saya tidak kacau. Bayangin kalau misalnya hanya karena kecewa, karena sedih, saya goyah dan perbuatan saya kemana-mana kan kacau. Nah di situ ada penegasan bahwa dalam suatu momen ada titik-titik tertentu, segala sesuatu itu tidak bisa dikontrol, tidak sesuai dengan ekspektasi saya, dan mungkin tidak memihak kepada saya. Tapi Tuhan sudah memberikan warning bahwa dalam kondisi itu saya harus punya satu hal yang menguatkan saya, yaitu iman. Maka akan ada penghibur di situ, ada Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, bukan cuma melewati, tetapi bisa
menaklukkan problematika hidup saya. Baik. Yesus menegaskan bahwa ia menyampaikan semua ini supaya iman para murid tidak goyah ketika kenyataan sulit terjadi. Firman Tuhan adalah bekal iman. Ia mempersiapkan kita menghadapi masa depan dengan percaya, bukan dengan takut. Iman tidak menjauhkan kita dari masalah, tetapi memberi kekuatan dan pengharapan untuk melewatinya. Terima kasih Bro Dedi, luar biasa. Semoga kita bisa ketemu kembali dalam edisi yang lainnya. Mari kita tutup Lentera Minggu dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, tanamkanlah dalam hati kami kasih yang setia untuk menaati firman-Mu. Undanglah kami dalam kehadiran-Mu bersama Bapa dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menjadi penghibur dan penuntun hidup kami. Berikanlah kami damai-Mu yang sejati agar aku tidak gentar menghadapi tantangan hidup ini. Tuhan Yesus, Engkau telah mengajarkan kami untuk mengasihi-Mu lewat ketaatan pada firman-Mu. Utuslah Roh Kudus untuk menjadi penghibur dan penuntun hidup kami. Berilah damai-Mu di hati kami, agar kami tidak takut dan gelisah, melainkan percaya dan bersuka cita dalam rencana keselamatan-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Baik pendengar, tadi sudah kita ikuti bersama Lentera Minggu edisi hari ini 25 Mei 2025 dengan tema Minggu Paskah ke-6, Roh Kudus akan mengingatkan kamu.